tokoh ulama yang ada di kampung kita. Kemarin kalau nggak salah di dekat sini udah ngadain haul juga ya. Haul Kiai siapa namanya? Di dekat Basmol atau di mana itu? Siapa namanya? Iya. Nah, jadi itu lihat dakwah mereka walaupun mereka udah menetap berapa tahun? Puluhan tahun yang lalu. Ya, tapi dia masih dikenang, masih dirasakan dakwahnya. Kayak Ali Bintang. 100 tahun yang lalu untuk majelis sampai sekarang masih penuh. Tunjukin apa? Dia menjalankan Islam dan dia ikhlas. Jadi dia pun juga membenarkan dirinya, memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki masyarakat sekitarnya. Fa'in ra'ita mahada insanan nasyidan fil qiyam bi'awa'i da'willah ta'ala. Kalau engkau dapatkan ada satu orang semangat berdakwah, oh siang malam dia dakwah, dicapek dalam menyampaikan dakwah, dia tinggalkan keluarga, pokoknya dijalankan dakwah dengan sesungguhnya. Akan tetapi saya lagi tahu mutahawin fi amri nafsihi wal jama'iyyaha bi ahkami wa awamiri azza wa jalla. Namun dia mutahawin, tapi dia meremehkan Islam pada pribadinya. Jadi dia enggak mencerminkan Islam yang baik pada pribadinya dia. Falam annahu marfu ila nasyati hadza bidafin akhar. Maka ketahuilah, kalau ada orang semangat dakwah, ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri mutahawin, meremehkan syariat dalam pribadi dia, meremehkan ajaran Islam dalam pribadinya dia, maka yang mendorong dia berdakwah bukan karena Allah, ada sebab lain. Orang bilang ada udang di dakwah, ada sesuatu niat yang lain yang mendorong dia untuk maju paksa diri. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar karena Allah, dia bakal baik, dia bakal dijalankan tuh apa yang disampaikan, dijalankan sama dia. Tapi kalau dia ngajak orang untuk dekat sama Allah, ngajak orang untuk berpegang teguh pada ajaran Islam, tapi di sisi lain pribadi dia meremehkan, sholat berjamaah kadang-kadang, qiyamul tahajud kagak pernah, Quran kagak disentuh, terus ngajak orang ayo dekat sama Allah, taubat sama Allah, kembali kepada Allah, tapi pribadi dia nggak mencerminkan itu. Maka ambil kabar kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, semangat dia dalam berdakwah bukan karena Allah tapi karena sebab yang lain. Jadi kita sebagai apa namanya orang-orang yang diberikan amanah, para asatid, ini ucapan buat saya juga buat kita semuanya ya. Ini bukan kita mau langsung ya lah, ini nasihat buat kita introspeksi. Kita pun sadar kita termasuk dari yang kayak begini. Hari kita ngajak orang dekat sama Allah cuma kadang-kadang muhak kita tinggalin. Ngajak orang dekat sama Allah tapi witir gak kita kerjain. Nah ini gimana? Makanya kita harus berubah ya akhlak. Artinya tujuan dibacakan ini kitab adalah untuk memperbaiki pribadi kita sebelum itu memperbaiki pribadi orang lain. Oke, di sini ya, ini teguran buat kita. Jadi kalau seandainya kita ini semangat dalam berdakwah tapi kita mutahawin, artinya meremehkan, merendahkan daripada kewajiban-kewajiban atau perkara-perkara yang sunnah, falam annahu madfur ila nasyati hadza bidafil akhar. Maka yang menopang, mendorong dia dalam semangat berdakwah tujuannya bukan karena Allah tapi sebab yang lain. Apa itu? La budda yatafarra'u kullu min al-iltizam as-sadiq al-mukhlis fi nafs wa da'wa ilayhi fi sufuf sa'ir ikhwani wa ashabi. Jadi gara dari al-asal ar-rabbani alladhi zawi. Jadi tujuannya pasti bukan karena Allah tapi sebab yang lain. Maka sudah sepatutnya kita ini bersungguh-sungguh, orang yang memiliki sungguhan dalam berdakwah, al-mukhlis bin nafas, ikhlas, ikhlas. Artinya benar-benar ya akhlak dalam berdakwah ini kita rubah nih. Kalau kita termasuk orang yang tadi masih malas, masih lalai, kita rubah diri kita, ayo kita perbaiki diri kita sambil berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akthara dawafil ukhra allati tahmilu sahibuha ila nasyat ajib. Sebab banyak loh kata Syekh Muhammad Ramadan ini banyak hal-hal yang mendorong memberikan semangat kita dalam berdakwah tapi bukan karena Allah. Dan hebatnya nih, hebatnya, anehnya
kita bakal lihat kesungguhan mereka ini luar biasa. Sampai pada mustawa yang paling kita bilang, ini orang yang ikhlas karena Allah gak gini-gini amat nih. Ya, gak bisa kayak dia, siang malam 24 jam gak tidur, sibuk dakwah, sibuk sini sana. Ya, dia melakukan perjalanan tanpa lelah. Tapi kalau bukan karena Allah kita sampai heran. Dia orang ikhlas tadi gak sanggup kayak begini, paling 3 hari sakit dia. Ya, tapi kalau bukan karena Allah dia bisa memberikan semangat. Makanya ila nasyatil ajib, sampai hal yang menakjubkan kata semua Rubuti fi hafid dakwah Islamiyah. Kad yadhhab bi rahat ismiyah wa bil katsir min hudud nafsi. Kadang dia tinggalkan tuh rahat nafsiyah, istirahat dia tinggalkan. Terus hal-hal yang dibutuhkan tadi dia gak peduli. Yang penting bisa jalan di dakwah. Tapi bukan karena Allah, karena yang lain. Sebenarnya kata aluk bizi'amah, seperti keterkaitan dengan za'amah. Za'amah ini terkait kepada punya sifat, kalau saya bisa jadi pemimpin diakui sama orang, wah. Jadi hati itu bukan karena Allah, pengen orang akui dia, pengen orang hargai dia, pengen dia jadi tokoh. Maka siang malam dia jalankan tanpa lelah. Kenapa? Sebab tujuannya itu. Ada wakil. Contoh ini kayak orang urusan politik ini yang calon anggota dewan. Dia siang malam berangkat dari sini, besok udah nyampe mana, kemudian siang di mana, sore di mana, keluarin duit banyak. Dia bingung. Orang kaya yang ikhlas nggak gini-gini amat. Kalau mau sedekah, dia sedekah berapa miliar dikeluarkan dalam tempo sekian hari. Dalam tempo sekian bulan dia bisa keluarkan bermiliar-miliar. Orang dermawan mana yang bisa kayak begini? Dan itu bakal subhanallah orang, tapi dia bukan karena Allah begini jadinya. Dan ta'al bizza'ala. Ini dalam urusan politik, dalam urusan dunia ya. Begitu juga dalam urusan agama, ada yang kayak gitu. Biar bisa dihargai orang, maka dia paksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang terus terang kita pun bingung kok bisa dikerjain. Namun saya semua ini percuma di hadapan Allah. Kata al-bizza'ala, Ausa'yun wara'a masalah. Atau dia berusaha berjalan, cuma di belakangnya ada maslahat, ada tujuan-tujuan di balik itu semuanya. Ya, mungkin biar dapat ini, biar dapat itu. Jadi dia benar-benar tuh. Ya. Jadi orang yang menjalankan Islam, contoh, kalau di satu perusahaan, di atasan ini sedang tahajud, atasan ini sedang baca Quran, maka sang bawahan biar dapat sesuatu reward dari atasannya, atasan belum bangun dia udah bangun duluan, tahajud terus baca Quran. Kalau atasan cuma baca 1 juz, dia baca 10 juz tiap hari baca. Maka atasan yang rajin ibadah bingung, hebat banget nih anak, baca Quran 10 juz, artinya hal-hal kayak begini apa? Jadi artinya dia melakukan dakwah atau melakukan apapun, ya sa'yun wara'ahu masalah, ada maslahat di balik itu semua. Ya. Oh kalau boleh tanah, atau paling enggak ya minta dipuji deh, ya, minta dipuji. Oh taskhirnya di ma'arif dan ma'arif, atau dia pengen tunjukkan perkara agama dari tujuan yang diinginkan oleh dia. Jadi dia udah punya punya agenda ke depan. Ini kalau ada begini seperti ini, maka yang Anda dapatkan itu. Ada bakal begini, ada itu, udah punya agenda di dalam menjalankan dakwahnya. Ya Allah. Artinya, coba lihat. Baina hadhihi dawafi wa amsalha idza tahkamat bin nafas. Terus terang nih, tujuan tadi yang mendorong orang berdakwah, udah mendarah daki, udah mengakar pada hati manusia. Hai bisayu ila nashatul qasi wa tumanina, maka kau akan dapatkan semangat dia dalam berdakwah itu luar biasa, enggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Cuma apakah baik? Apakah yang kita bilang semangat dakwahnya jadi positif? Enggak, tetap negatif, tetap buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tadi makanya ketika seseorang ingin berdakwah, enggak mungkin datang dari orang yang tidak mencerminkan agama dan pribadi.
mungkin dari seorang yang tidak ikhlas. Hasilnya masih buruk. Hakada. Yatahammalaha wa huwa jazlan ta'alluqan bil amal allati tarakaba fi ma bainahu wa bain nafsi. Sebab dia hatinya terkait dengan harapan-harapan yang bakal didapatkan dari antara ini usaha dia dan apa yang akan didapatkan nantinya. Ayangkan arti dengan cara apapun atau dengan dawafi apapun, fa inna syai'an min amal misli hadzal da'i la ya'ti bi thamara haqiqah baqiyah. Sebab kalau tujuan dalam berdakwahnya itu dengan niat-niat yang tadi, niat biar dia bisa dipuji, niat agar dia punya agenda, niat biar ini dan itu, maka dakwahnya dia tidak akan membuahkan yang kekal, tidak akan membuahkan hasil yang baik yang kekal. Paling sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ulama bilang tuh orang yang dakwahnya bukan karena Allah kayak minuman bersoda. Minuman bersoda kalau diuncang begini, ketika buka, meluap kompak, keluar dari botol. Artinya sesuatu yang mengajukan keluar. Cuma selesai keluar kemana? Selesai habis. Habis. Cuma begitu doang tuh. Cuma luapan sesaat. Luapan sesaat. Tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya nggak ada, hakada. Maka dinyatakan kalau misalnya ada wilayah di besar hati berbahagia, bahkan terkadang tidak ada sisa, nggak ada sisa daripada hasil. Nihil. Orang pertama nerima, nggak tahu bukan pertama berkurang habis. Yang tadi orang memuji jadi mencemooh, yang tadi orang mengagung-agungkan dia jadi menghina. Maksudnya harga kalau dorongan bukan karena Allah, kalau dorongan dakwah bukan karena Allah, ini yang bakal dihasilkan. Cuma bukan berarti kita mulai mau mengoreksi orang-orang, kayaknya bulan nih, kayaknya palingnya lah. Ini buat kita pribadi ya, mengingatkan kita kalau diterjun di medan dakwah, ayo bagus kan kepribadian Islam pada pribadi kita. Kita jalankan sebelum kita sampaikan ke masyarakat, kita jalankan. Baik. Jadi intinya nggak bakal membuahkan buah yang bakal atau terkadang ada hasil cuman lah itu alal madan ba'id, cuman nggak ada sisa dalam waktu yang tidak butuh waktu panjang. Nggak butuh waktu panjang, hilang dari permukaan, selesai. Udah, nggak ada sisa sedikit pun. Ila ada aksinya. Bahkan sebaliknya, yang ada tinggal hal-hal yang negatif. Jadi bukan berdampak positif dakwahnya dia, tapi justru berdampak negatif gara-gara dakwahnya dia. Alhamdulillah. Walada suruh, bukan memperbaiki, malah merusak. Orang yang tadinya dengan dakwahnya dia bukan jadi memuliakan Islam, justru menghinakan Islam. Nunjukin apa? Bahwa dia dalam berdakwah bukan karena Allah, tapi ada sesuatu di balik itu semua yang agenda yang disiapkan oleh dia. Wattab'ud wa la tabu. Orang makin jauh bukan makin dekat. Makin jauh bukan mendekat. Coba inna alaina ba'da hada ada tasawuf. Kalau begitu sekarang kita harus tanyakan lagi pada diri kita. Artinya kalau nggak ada kelas atau dia meremehkan, nggak ada hasil, nggak ada buruk. Tapi sekarang kita mau dakwah ke dalam Islam yang mana yang kita mau bawa? Kita pengen dakwah kawan Islam, tapi Islam yang kita dakwahkan itu apa? Ayo sembah Allah, berpegang teguh pada Islam. Nah, yang berpegang teguh pada Islam yang mana nih? Yajib ayat dari benda Allah hadal kitab yang bersemangat ikhlas. Jadi kita bisa ikhlas benar-benar. Apakah mazhabnya kita ini? Kita gunakan sebagai acuan dalam berdakwah untuk menghantam dakwah, menghantam daripada madhab yang lain. Madhab yang benar Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, pikir ada nggak benar? Jadi kalau orang berbeda madhab, bawaannya mau berantem dulu. Madhab beda, Maliki sana, bukan sini tempatnya. Ada Syafi'i. Subhanallah, ini terjadi loh. Kita di Indonesia aja aman, alhamdulillah hadirin. Ya, orang Indonesia itu wataknya subhanallah, bisa legowo. Tapi di
negara-negara lain beda madhab berhubungan ada. Bahkan kalau kita baca sejarah tuh, setelah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal bawa-bawa itu gara-gara beda madhab ya, itu terjadi pertikaian, permusuhan yang panjang gak ada akhirnya. Tapi sekarang ada atau apakah Islam yang kita maksud adalah nizam ya, artinya nizam bisa kita bilang tuh sesuatu yang sudah tertata rapi daripada urusan-urusan yang bina misalnya di Makhra atau yayasan atau alma mater atau apa untuk menghantam daripada yang lain yang berbeda dengan kita. Apakah Islam yang kita maksud adalah kanan untuk menghantam yang kiri, kiri untuk menghantam yang kanan? Laisa Islam syai'un min hadza wala dzaka. Yang kita dakwakan Islam bukan itu Islam yang kita maksud. Walakinnahu kama yadullu alaihi ismu, tapi Islam yang kita maksud dalam kita ada orang ke Islam, apa itu Islam? Islam yang mana mengandung makna Islam itu sendiri. Itu adalah Islam wal inqiyad lillahi azza wa jalla. Artinya mengajak orang biar patuh sama Allah. Jadi kalau kita tujuan dakwah kita ngajak orang patuh pada Allah, tunduk sama Allah, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, khalas. Walaupun beda mazhab, walaupun beda alma mater, walaupun beda ini, itu gak ada masalah. Sebab tujuan kita satu, ya, itu Allah. Makanya kita dinamakan da'i ilallah. Ngajak orang ke Allah bukan ngajak orang ke partai, bukan ngajak orang ke mazhab, bukan ngajak orang ke alma mater, bukan ngajak orang untuk ke majelis. Kalian kalau di majelis saya jangan ke majelis lain ya. Nah, itu mau monggo majelis manapun boleh. Yang penting ngajak kita pada Allah. Itu dia. Artinya enggak memonopoli. Ini umat jangan dimonopoli buat pribadinya sendiri atau monopoli buat mazhabnya sendiri, monopoli buat alma mater sendiri. Lah, jangan. Tapi kita monopoli untuk Allah. Ayo semua sembah Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah bisa dekat dengan Allah nih, berkat dakwah kita, alhamdulillah. Kita jangan minta apa namanya, ambil apa namanya, alma atau alman, ngorek-ngorek kebaikan yang udah dilakukan Allah. Jadi itu bisa begini sebab ada ngajarin. Itulah salah. Ini ada apa namanya, orang-orang tuh sebagian kita pernah dapatkan kita ini ngajar, kita ini kayak supir angkot. Cuma kayak supir angkot doang aja. Nganterin orang pakai angkot kita ke tujuan. Nganterin ke terminal. Ayo naik sini, ada nganterin ke terminal. Udah sampai terminal salah. Ini kayak kita kalau naik bis nyampe terminal nih. Apakah supir bis bilang, jangan turun ya, bisa lah, salah. Yang dia nganterin. Ya. Dan anterin orang sebanyak-banyak. Satu bis selesai, balik lagi, ayo anterin lagi yang lain. Udah akan yang kedua, balik lagi, jemput orang lagi, sampaikan lagi. Itu tugas kita. Nganterin aja udah nganterin, khalas al-bagi Allah. Jadi cuma sekedar apa, Ustaz, Habib, Dai, kayak begitu deh kerjaan kita, khadim. Jadi pembantu kita, membantu umat biar bisa dekat dengan Allah. Ibaratnya kayak gitu, itu kalau pergi ke suatu daerah tempat rekreasi atau tempat yang bersejarah, biasa kan ada orang yang jelasin atau apa sih namanya, guide-nya atau apa itu. Ya kita cuma gitu doang. Nanya gimana ini bangunan berdiri dari tahun sekian, ini begini sejarahnya begini, selesai. Ada tugas kita. Orang itu selesai udah paham semua. Datang rombongan tamu baru, kita jelasin lagi, begini, selesai. Datang rombongan baru, itu tugas kita. Jangan pakai ukir-ukir, ente ini ngerti bangunan sebab saya loh. Kalau bukan saya, dia nggak bakal ngerti. Ingat, yang jadi jahit bukan ente doang, banyak. Waktu pada apa kita tanahus dengan para jahit. Udah. Ya, mending tujuannya mengenalkan apa yang kita bawa kepada masyarakat. Kenalkan Allah kepada masyarakat kita. Baik, manusia bina ada dari diambil menahi wa ya. Artinya kita jalankan, buktikan dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dan lain-lain. Wala yattakhidh asas hadal Islam ila iman dan kamilan bil. Namun, kata Syekh Muhammad
Buti, keislaman yang kita maksud dalam kita dakwakan ini gak bakal mantap ke dalam hati seseorang kecuali kalau dia punya iman. Kalau di iman kelas, dia bakal menjalankan Islam sendiri. Orang kalau dia yakin sama Allah, takut sama Allah, bakal sholat dengan diri hendak. Waduh, kalau nggak sholat bisa balak. Kalau saya nggak puasa, waduh neraka nih. Arti karena ketakutan dia kepada Allah mendorong dia untuk menjalankan Islam itu sendiri. Nah ini juga poin penting hal ini. Poin penting. Artinya apa? Pertama, dalam menyampaikan dakwah itu kita nggak bisa dengan paksaan. Ayo sholat ya, kalau nggak sholat ada pukul ya. Kalau ini nggak puasa ada penjara ya. Ini kalau dengan cara kekerasan kayak begini, memaksa orang, memang kita wah masjid masuk murid. Ini gara-gara saya keras pada masyarakat. Sebab kalau ada masyarakat sini nggak sholat, wah kita satronin rumahnya dia. Jadi orang kamu takut habis sholat di masjid. Masjid masuk ya. Ini cuma membuat orang-orang menjalankan Islam dengan terpaksa, akhirnya hanya menumbuhkan sifat nifaq kepada masyarakat kita. Sehingga mereka bilang, ini kalau nggak ada dia aja, waduh, aku nggak mau masjid. Kalau nggak ada dia aja, kalau pindah ke kampung sebelah, wah aman saya. Makanya akhirnya kita lihat hal ini di sebagian daerah, bahkan kita lihat deh, antum kalau pernah ke puncak, lihat orang-orang yang mancung-mancung tuh pakai celana pendek, jalan sama perempuan. Di kampungnya nggak bisa kayak gini dia. Di kampungnya pakai gamis, pegang tasbih, jalan bawa tasbih dia. Tapi nyampe sini orang puncak berubah. Kenapa? Sebab di sana ditekan untuk menjalankan Islam. Sehingga dia begitu keluar dari kampung, wah, lega, sekarang saya selamat keluar dari penjara. So dia artinya menjadikan Islam pada dirinya. Tapi coba kalau kita ajarkan nih orang, lihat Wali Songo ngajarin Islam gimana sih? Dengan kekerasan lah, dengan kelembutan, sampai orang menjalankan Islam dimanapun dia berada. Dia mau di kampung, mau di luar kampung, ya udah begini. Kenapa? Ya ini saya Muslim. Makanya pernah dahulu ada satu, sebagaimana ada yang pernah ceritakan juga di daerah Pekalongan, hampir ada satu minal sholihin. Dia asalnya dari Hadromo, tinggal di Pekalongan kurang lebih 20 tahun. Dia sama keluarga, sama anaknya, sama istrinya sudah di rumah itu. Tetangganya Chinese, non Muslim. Bertetangga ini bukan selama 20 tahun sama. Ini Chinese ini lebih dahulu sebelum ini seorang saleh ini. Bertetangga selama 20 tahun namanya. Setelah 20 tahun ada hal ehwal yang memaksa dia ini harus balik kampung ke Hadromo. Maka dibawa tuh anak-anaknya, dibawa istrinya, pindah mudik ke kampung di Hadromo. Itu ternyata waktu dia mudik ke Hadromo, yang menangisi kematian ini orang soleh sampai tetangganya Chinese. Nangis, kayak tinggal mati sama keluarganya. Sampai orang-orang ini kenapa nangis ya? Bang tetanggaan yang baik sekarang udah pindah katanya. Udah pindah ke kampungnya, jadi Ani gak bakal dapetin lagi. Itu kan bukan keluarganya ente, juga bukan seagama dengan ente. Betul, cuman Ani gak pernah dapatkan tetangga sebaik ini. Dia kalau keluar rumah nih, dari rumahnya dia, rumahnya berhadapan. Itu rumah Ani ini pagarnya kebuka, Ini orang soleh begitu keluar gak ngintip api si rumahnya, tapi dia nunduk. Dijaga matanya sehingga Anda bertetangga sama 20 tahun merasa aman, nggak merasa terganggu dengan keberadaan dia. Anda khawatir kalau dia pindah ganti orang, waduh, berapa urusannya? Tunjukin apa? Ini orang Hadromo tadi dia menjalankan Islam. Mau di Hadromo, mau di Indonesia, mau di mana pun, nggak berubah. Ada. Ini loh saya Muslim. Makanya mau di berbagai tempat, dulu pernah loh di Oman waktu pertama-tama datang ke Indonesia nih. Dulu jarang kita dapetin orang bergamis, orang berimamah di Indonesia itu. Ini kan baru belakangan ini aja. Sarungan anak-anak hadir majlis pakai motor, mana pakai sarung, naik angkot kadang pakai sarung. Sekarang kita lihat sering. Dulu belum ada. Jadi walhasil Al-Habib Umar dengan libas ini, dengan pakaian beliau,
dengan imamahnya, jubahnya, dengan ridahnya, jalan. Waktu itu mau ke Solo, belum naik pesawat, masih naik kereta dari Gambir. Karena banyak yang ikut, kurang lebih 1 gerbong tuh, ya. Jadi apa namanya, dipakai buat rombongan dari luar nih, apa semua orang yang mau ikut. Semuanya pakai pakaian muslim, pakai gamis, paling nggak pakai sarung, pakai koko. Ya. Sampai ada sebagian orang waktu kumpul di Gambir, di stasiun Gambir, itu satu stasiun nengok nih siapa ini orang-orang nih, ya, pakai pecian, pakai sarungan, pakai gamisan. Dulu agak-agak aneh, ya. Sampai dia melihatin orang nih, merasa heran gitu, aneh. Sampai dibilang Habib, satu orang ngomong Habib, orang-orang pada ngeliatin kita, gimana dong, kita malu juga jadi gini, dia artinya dilihatin gitu, malu juga. Kata Habib, kenapa mesti malu? Dia bilang, iya kita begini. Kata Habib, justru yang mestinya malu mereka orang, bukan aurat. Kalau kita tutup aurat, alhamdulillah, ada yang malu nih kita. Ya ini libasnya kita. Jadi jangan cari libas yang lain. Malah alhamdulillah sekarang kita jalan pakai sarung, naik bis biasa-biasa aja, pakai gamis biasa-biasa aja, iya. Masuk pasar kita sarungan biasa aja, ada. Artinya jangan pernah malu jalan di gang kita sarungan, walaupun bukan ke masjid, ada ke majelis, kemana sarungan, pakai peci, aman. Makanya hadirin, ini libas, ya, hal-hal kayak gini jangan kita sampai berubah, ya, jangan sampai berubah. Makanya kalau orang sudah mantap iman dalam hatinya, maka dia bakal bisa menjalankan Islam itu sendiri, ya. Tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa gengsi, dengan enak aja ngalir begitu aja dijalankan Islam. Wala ya'muru iman al-haqiqil qalb ila ba'da furu'i 'anil akhyar. Namun perlu diingatkan, iman dalam hati enggak melekat kecuali kalau hati itu dibersihin daripada akhyar, ya, dari hal-hal yang apa namanya yang bisa merubah kita, ya, mensucikan hati kita daripada ada kotoran, memutuskan hubungan kita dengan syahwat, ya, yang kita syahwat yang buruk. Watil kalhiyah tazkiyah, maka tazkiyah inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi iman bakal melekat di dalam hati kita kalau kita udah benar-benar mensucikan hati kita dari berbagai macam hal yang buruk, ya. Itu baru melekat dengan sendirinya, ya. Kemudian wahyal maksud disalah di Nabi alaihi wasallam, dan ini yang maksud hal yang bisa memperbaiki yang digambarkan oleh Allah, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiya qalb. Kalau hati sudah baik, maka baik semuanya. Dan baik itu akan membersihkan dari berbagai macam hal yang buruk, baru baik hati kita, ya. Dan iman yajib ayat-rabak qabla kulli syai'. Maka iman itu harus ada dulu sama kita sebelum segala sesuatu, ya, di dalam hati kita, di seluruh relung hati kita. Naqiyan adalah sucikan daripada kotoran, wa huwa yaqul Islam wa ruh. Sebab iman itu akan muncul Islam itu sendiri, dan itu adalah ruh Islam. Jadi iman adalah ruh Islam, wa huwa al-hawa alladhi tanaffas bihi wa ya'ish alaih. Dia bagikan udara, ya, yang kita hirup dan kita hembuskan untuk menyambung hidup kita. Fa istaghamal iman ala hadanahu fil fuad khalian anil dagal zakiyan anil darar hadadan madahir islam kuliah. Kalau seandainya Islam sudah melekat benar-benar yang disampaikan, bersih dari berbagai macam kotoran, baru dia bakal menyerahkan dirinya penuh untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintah Allah karena dia mematuhi Allah, bukan karena takut akan hal-hal yang lain, ya. Tapi memang murni karena Allah, ditinggalkan larangan karena Allah, dijalankan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang luar biasa. Ini adalah distabat dengan insan al-juhud musyiddah tahdir wakal. Kita ada di dunia, nanti insyaallah bakal kita sambung lagi. Intinya ya Ahmad, ini panjang lebar ya, Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti. Cuma bisa kita simpulkan tadi syarat dalam islah dakwah
keterlambatan baik dakwah itu dengan 3. Kita baru masuk satu nih, satu itu belum kelar. Artinya cerminkan kepribadian Islam pada diri kita. Saat kita berdakwah dan sebelum kita berdakwah kita jalankan. Dan untuk dengan sendirinya, mengalir dengan sendirinya, kita bersihkan hati daripada kotoran-kotoran hati, bersihkan daripada ujub, ria, takabur, dan kita bersihin. Dan nanti bakal datang waktunya. Kalau kita nunggu bersih dulu baru dakwah, ya kapan dakwahnya? Enggak, artinya kita berdakwah tetap sampaikan dakwah sambil berusaha membersihkan hati. Membersihkan hati kita, khususnya kita bagi orang-orang yang terjun di medan dakwah, yuk jangan putus, jangan putus. Artinya sampaikan dakwah, benahi niat kita dan bersihkan hati kita. Insya Allah Allah mudahkan dan Allah gampangkan dan Allah berikan manfaat besar melalui diri kita untuk umat Islam, dan hal tersebut bisa membanggakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan rasa cukup sampai sini ya Abah. Nanti bakal kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah lil-qulub wa taqdimu ma'amri walidina wa walidina wa amatina amatikum wa muslimin ajma'in. Ala hadhihi al-qulubiyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتكم أجمعين، خصوصا الأستاذ حاجي عبد المعين، أن الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. على هذه وذرية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وبيا السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Diskusi betul. Ada pertanyaan? Ada bertanya? Betul. Mau tanya? Ayo, diskusi aja kan? Tanya. Makanya.